bergabung di podcast Voice of Leader OSIS SMA Negeri 1 Pengarang. Dalam episode kali ini, kami memiliki kesempatan untuk berbincang dengan kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pengaron masa bakti 2023-2024 yang akan berbagi pandangannya dan wawasannya tentang OSIS SMA Negeri 1 Pengaron. Saya Tasya Firal Anabil. Saya Naila Sofairina. Dan mari kita masuk perbincangan ini. Nah, sebelum itu, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan dulu kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Jadi dari calon ketua OSIS kita, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi, biasa dipanggil Rafi. Saya dari kelas 11 Sains. Saya selaku calon ketua OSIS periode 2023-2024. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musfi. Nama panggilan saya adalah Supi. Saya dari kelas 11. Saya adalah calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Baik, jadi kita langsung aja ya, kita tanya-tanya sedikit. Kami mau tahu apa sih alasan kalian mendaftarkan diri menjadi OSIS Ketua dan wakil ketua OSIS. Ya, SMA Negeri 1 Pengaron. Apa sih alasannya? Kami pengen tahu. Alasan kami adalah ingin meningkatkan keterampilan berorganisasi. Jadi menurut saya, menjadi wakil atau ketua OSIS adalah pilihan yang tepat karena kita bisa belajar cara menjadi pemimpin, cara mengatur waktu dan membuat jadwal. Tentunya dalam keterampilan tersebut bagi saya akan berguna di masa depan. Oke, jadi itu kan dari ketua OSIS nih. Kalau dari wakil? Dari wakilnya gimana? Kalau dari saya sih, pertama, saya ingin menambah relasi. Tentu beberapa orang mengetahui bahwa saya adalah orang yang introvert, bisa dibilang introvert kan. Nah, jadi tentu saya adalah orang yang sedikit mempunyai teman. Bahkan mungkin kalau yang berteman tuh teman di sekolah ya. Punya di rumah pun nggak ada satupun teman. Ya pasti kan kalau introvert tuh pasti setiap bersosialisasi terkuras sebenarnya. Iya. Nah, jadi dari maka itu aku nih masuki OSIS, mencalon menjadi wakil ketua OSIS ya untuk menambah relasi dan untuk mengurangi sifat introvert. Oke, jadi tadi adalah pendapat dari mereka. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Program apa sih yang kalian yakin bisa memajukan OSIS dan sekolah SMA Negeri 1 Pengaron ini? Silahkan dijawab. Mungkin program yang dapat kami kembangkan adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang terpercaya untuk menjadi contoh atau panduan di kalangan siswa-siswi agar membuat perubahan. Nah, jadi dari sana kami sebisa mungkin mengusahakan seluruh anggota OSIS agar menjadi pribadi yang baik untuk menjadi panutan di kalangan siswa-siswi. Oke, cukup ini ya jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalau boleh tahu, apa sih visi misi kalian? Visi misi kami adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang terpandang, terpercaya, dan bertanggung jawab di kalangan siswa-siswi agar membawa perubahan dan menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan bakat siswa. Visinya? Dan untuk misinya kami ada mempunyai beberapa misi. Misi yang pertama, kami meningkatkan kedisiplinan dengan cara menjadikan contoh OSIS sebagai contoh terkemuka dan agar menjadi panduan terhadap siswa-siswi. Dan untuk misi yang kedua, kami bisa melakukan peminatan bakat dari siswa-siswi dengan cara melakukan kegiatan yang berguna untuk peminatan bakat mereka. Contohnya, kami dari OSIS akan menyediakan kotak saran untuk perlombaan. Contohnya adalah lomba classmate. Nah, kami akan meminta saran kepada seluruh siswa-siswi untuk memberikan saran perlombaan apa yang mereka sukai. Dan untuk misi ketiga kami adalah melakukan kegiatan sharing antara OSIS dan guru untuk menjaring aspirasi siswa-siswi yang bertujuan untuk mengkritik dan memberi saran kepada OSIS dan perkembangan sekolah. Dan itu saja beberapa misi dari kami. Oke, udah nih. Udah. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Keempat dong. Oh
iya pembahasan kali. Apa yang menjadikan kalian layak untuk menjadi seorang ketua dan wakil ketua OSIS? Silakan dijawab. Ya mikir aja deh. Oke, apa nih? Kalian sebenarnya ngerasa layak nggak sih buat dipilih gitu? Nah, itu tuh. Tentunya dong layak, karena kami sebagai siswa yang merasa berperan penggerak buat sekolah, jadi kami mengusung visi misi kami agar menggerakkan sekolah tentunya dengan visi dan misi kami baik, jadi tentunya layak dong. Ya. Oke. Dari lanjut. Lanjut pertanyaan kelima, oke. Boleh nggak nyebutin apa aja kekurangan dan kelebihan kalian? Pasti kan setiap manusia itu Ada punya, kekurangan dan iya. kelebihan nih. Kalian kayak bisa nggak sih kalian tahu kekurangan aku di sini, kekurangannya di sini? Jadi kayak antara ketua dan wakil sama-sama melengkapi. Dari aku dulu ya. Jadi kelebihan aku bertanggung jawab, contohnya dari sikap dan omongan. Ya, oke. Kekurangan aku sering lupa. Nah, jadi cara mengatasi sering lupa itu aku sering mencatat di note. Oke. Boleh? Lanjut. Mungkin untuk kelebihan aku nggak tahu kelebihan aku apa. Jadi maka dari itu aku ya masuk organisasi untuk mengetahui apa kelebihan aku, entah dari segi public speaking kah atau dari wawasan kah. Oke. Nah, dan untuk kekurangan mungkin banyak banget sekali aku punya kekurangan. Oke. Ya mungkin dari aku juga seorang pelupa, dan kekurangan aku ya dari bersosialisasi. Aku orangnya ini nggak pernah bersosialisasi dalam rumah. Udah kata aku sendiri nggak pernah akrab. Oh, berarti memang introvertnya udah ini ya. Banget nih. Mungkin ya. Ya soalnya tuh aku ngomong sama kakakku aja tuh sehari tuh memang nggak pernah sama sekali. Kecuali emang yang penting banget gitu. Oh, oke. Udah nih. Ya, itu aja sih. Kita lanjut ya. Menurut kalian, apa sih hubungan ke OSIS dan sekolahan itu? Kayak mereka ada hubungan apa sih antara OSIS dan sekolahan? Kenapa sih OSIS berperan itu di sekolahan? Gitu. Menurut kami, OSIS itu penting dalam sekolah karena saling menguntungkan dari OSISnya maupun dari sekolahnya. Gimana tuh cara menguntungkannya? Ya tentunya kami dari OSIS akan memfasilitasi siswa-siswi. Ya kembali lagi kepada misi kami tadi kan. Ya untuk memfasilitasi pendidikan bakat siswa. Kan apa hubungannya tadi OSIS dengan sekolah? Ya itu tadi kami akan memfasilitasi peminatan bakat dari mereka dan kami akan berusaha untuk mengeluarkan bakat yang ada pada diri mereka dengan cara tadi melakukan perlombaan apabila harus mengeluarkan bakat dari dalam diri mereka dan memang bakat mereka bisa berkembang dengan lebih baik. Tentu kami akan mengusulkan kepada guru untuk membawa dia yang mempunyai bakat tadi untuk ke perlombaan yang lebih Ke jenjang selanjutnya. Ya, oke. Udah. Jadi bagus. Ini kalian sebagai ketua dan wakil ketua OSIS tuh kalau boleh tahu gimana sih cara kalian itu mampu menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi nanti di OSIS? Contoh nih, semisal ada anggota kalian yang kurang kompak atau ada yang berkonflik Atau biasanya kan di organisasi ini kan ada tuh kan orangnya beda-beda, bahkan main situasi kelas gitu kan susah tuh. Sama Gimana sih mereka kan beda-beda. Iya, gimana sih cara kalian buat menanggapi atau Mengatasi. menengahi, dalam kata asli menengahi mereka, gimana sih caranya? ya untuk dari kami kalau misal nih di dalam organisasi ada circle-circlean. Ya kami kalau bisa sih seharusnya di dalam organisasi itu nggak perlu ada yang namanya circle-circlean yang mengakibatkan bakal rasa kekeluargaan di dalam organisasi itu berkurang karena mereka akan mementingkan circle mereka sendiri, gak mau bersosialisasi dengan anggota-anggota yang lain tentunya kan. Nah kami berusaha sebisa kami mungkin untuk mereka yang punya circle di dalam organisasi apabila di saat nanti di suatu kegiatan atau ada rapat
kami sebisa mungkin untuk memisahkan mereka, karena yang bertujuan ya tadi untuk merasakan kekeluargaan, bukan rasa kekeluargaan. Oke, agar mereka berbaur ya kan. Nah, untuk hambatan-hambatan konflik ya, hambatan-hambatan konflik tentunya kami mengetahui dulu akar permasalahan konflik tersebut. Dan apabila kami sudah mengetahui akar konflik tersebut, kami akan berusaha bermusyawarah mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Apabila misalnya dari kami tidak bisa menangani konflik tersebut, tentu kami akan berkoordinasi langsung kepada pembina, dan pembina langsung yang akan menindak tersebut dan menegur. Oke, ada tambahan lagi dari Kayaknya nggak ada deh, langsung. Ini kita lanjut. Yang ini adalah kasus pembulian di sekolah itu menjadi salah satu kasus yang meresahkan warga sekolah. Nah, apa sih pandangan kalian untuk kasus pembulian ini dan bagaimana cara kalian menghadapi kasus pembulian ini? Silahkan dijawab. Kalau kami sebagai OSIS pandangannya terlalu buruk ya. Jadi cara Pasti sih, setiap orang juga. Iya. Jadi cara menanggulanginya kami sebagai penengah Jadi apa nih? jadi apa? Bantu Ya dong. biasanya kan Menjadi penengah Ya, untuk jadi penengah, jadi untuk permasalahan konflik tersebut Dengan cara dengan cara mengajak mereka memberikan edukasi. ya edukasi. Oke. Mungkin kayak sekarang kasus pembulian ini lagi marak-maraknya, Iya. terus pasti dianggap sepele lah sama sekitar. Apalagi kan di sini gitu aja. Baperan kamu, Baperan, padahal kan nah. itu sudah termasuk Pembulian Pembulian. sebenarnya, cuman tanpa mereka sadari mereka Iya. sudah membuli. Gimana sih cara menanggapinya? untuk dari saya sebelumnya pernah belajar tentang mental health. Oh iya, benar. Mental health itu penting ya. Nah, itu sangat penting bagi manusia. Ya benar. Contohnya, misal saya nih ngatain kakak misalkan, Iya. ngatain kakak dengan cara ya emang caranya ngatainnya tuh nggak terlalu ngena banget menurut saya, Iya. tapi menurut kakak itu ngena banget di hati, tapi kakak nggak ngeluarin ekspresi bahwa kakak itu sakit banget di hati. Iya, iya. Sakit. Ya padahal aslinya tuh kayak, wah Sakit apaan sih banget nih orang nih. ya. Jadi apaan sih nih orang? Lalu maksudnya kan bercanda tuh. Nah, kalaupun mengeluarkan unek-unek dalam hati Iya. misalkan, pasti dikatain lu baperan tuh. Iya, sering banget tuh ya. Sering gitu. Jadi ya untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama ya kita akan mencari tahu dulu siapa sih yang dibully. Dan siapa sih si pembuli ya? Siapa yang membuli? Iya. Jadi kalau misalkan kami udah nggak tahu ini pembulinya siapa, yang dibulinya siapa, Iya. jadi kami berusaha untuk memberikan edukasi kepada kedua orang tersebut dan untuk menegur juga pastinya. Iya. Dan kami memberikan edukasi kepada si pembuli ini untuk tidak lagi melakukan pembulian, tentunya karena mental health tadi. Karena mental health ini sangat penting, karena ya apabila kita melukai hati seseorang, pasti seorang itu bakal bisa berubah, entah berubah jadi baik ataupun malah lebih jahat lagi. Itu tuh, relate. Nah. Iya. Mental health ini kan apa ya? Kayak kalau udah mental ini kan bisa aja dampaknya dari bunuh diri. Nah. Itu kan bahaya banget ya. Keganggu banget sama pikiran. Iya. Depresi. Depresi. Itu. Nah, ibarat fatal banget pokoknya. Iya. Jadi, Oke, jadi nih kalau misal kalian udah terpilih nih jadi ketua sama Maaf kak, tadi yang tadi itu belum selesai. Oh, iya. Yang tadi kan kakak Ya, sorry ya. nih. oh ya sorry ya. Jadi Lanjut, lanjut. ada yang kepotong tadi kan si soal pembuli. Nah, buat kami akan memberikan edukasi kepada pembuli tersebut tadi untuk tidak lagi yang membuli tadi. Karena kami mengedukasi, misalkan kami memberikan apa itu mental health, pasti tentu dari mereka yang si pembuli ini ada yang mengetahui, tapi mereka tidak enggan untuk Apa nih? mengetahui tapi enggan untuk memikirkan apa yang terjadi selanjutnya. Oh, iya. Mengetahui doang nih, tapi nggak mau melakukan aksinya secara nyata, Iya. nggak mau gitu, walaupun dia mengetahui bahwa akibat nanti membuli, Akibat dari membuli tadi, gini gitu kan. Iya. Tapi ya tetap aja mereka lakukan karena mereka mempunyai kesenangan dari mereka sendiri Iya. dari membuli itu. Nah jadi ya kami bakal mengedukasi dan tentunya kami akan
Apa nih? Nah, tentunya kami akan masih Cak. Apa nih? Kami akan membuat mereka yakin. Melarang. Oh iya, Melarang mereka. Dan kami juga akan mengedukasi si Pembuli. si apa lawan pembuli itu Oh, si korban. si korban. Nah, kami yang mengedukasi si korban. Kami berusaha nih dari OSIS buat nanti kalau bisa kami dari OSIS membuat program juga sih untuk nah jadi kami itu bisa saja nanti membuat akun WA atau IG yang dimana akun tersebut tidak ada yang tulisan sekali. Oh ya. Nah jadi nanti itu mereka bisa bercerita apa yang mereka alamin, siapa sih yang si pembuli tersebut, apa sih yang dia alami setelah kejadian pembulian tersebut. Nah jadi mereka bisa bercerita kepada kami, siapa tahu kan kami bisa memberikan saran kepada dia dan bisa mengatasi apa yang terjadi pada dia gitu. Oh ya, tentang permasalahan sekolah ya, kayak akun buat curhat. Ya, akun buat Siapa tahu curhat. kan kadang ada orang tuh yang gak berani curhat contohnya atau gimana ya bisa. Tapi Bisa. kita udah punya akun Memphis. Tapi kan yang saya ketahui kan akun Memphis tuh biasanya kebanyakan buat conference nggak sih, kayak buat Oke. jadi kalau Memphis tuh kan juga di ini kan di publik ke ya. umum. Iya. Jadi otomatis mereka yang nggak mau cerita. Iya, gitu. yang jarang. Oke, udah. Nah, mungkin gitu. Ada lagi? Oke, kita lanjut yang terakhir. Buat kalimat yang cukup bisa membuat kami yakin untuk memilih kalian. Kayak kata-kata atau apalah yang sekiranya teman-teman nih bisa memilih kalian untuk menjadi ketua dan wakil OSIS. Apa nih? Kamu punya nggak? Biar mereka itu yakin buat milih Untuk kalimatnya tersebut apa bisa panjang apa? Ya terserah aja. Terserah kalian. Ini enggak. Dan nih ayo, kan pastikan kalian tuh kan pasti ingin dipilih kan. Nah, apa cara kalian untuk mereka ini milih teman-teman di rumah? Ya tentunya kayak saya mau punya kalimat. Jadi gini, pemilihan ketua OSIS dan wakil OSIS tentu sangat berguna bagi sekolah maupun siswa-siswi. Jadi untuk kalian yang para kalian siswa-siswi, kalian pilihlah ketua OSIS dan wakil OSIS yang menurut kalian visi dan misi mereka dan maupun dalam kepribadian mereka di sehari-hari, entah itu bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya, maka pilihlah mereka. Dan kalian jangan memilih calon ketua OSIS walaupun ataupun wakil ketua OSIS yang menurut kalian wah itu tuh cuma ganteng doang gitu, Iya, jangan. cuman karena dia cantik juga kan. Nah jadi kalian jangan memilih ketua OSIS dan wakil OSIS dalam tanda kutip fisik ataupun misalkan karena teman dekat kalian memilih karena teman dekat saya nih, Iya. ini saya tidak teman dekat saya soalnya saya lebih kenal dengan dia daripada saya memilih yang lain, padahal yang lain pun sama bagusnya bahkan bisa lebih kan. Iya. Dari visi misi mereka bagus. Jadi yang pada intinya pilihlah yang menurut kalian memang untuk perkembangan sekolah. Itu aja sih. Jangan ini ya, kalian tidak memaksakan Iya, juga iya. untuk memilih kalian. Bisa dilihat dari video ini ya kan, di podcast ini. Oke, Lanjut. satu pertanyaan lagi nih terakhir ya. Kalau misalnya kalian sudah terpilih, kan pasti banyak tuh anggota-anggota yang lain. Nah, gimana sih cara kalian mengatasi misalnya ada salah satu anggota yang memiliki kinerja buruk? Gimana sih cara kalian? Misal nih, kalau rapat dia nggak pernah turun. Iya. Kalau ada acara dia turunnya cuma sekali doang, atau gimana cara ditegur kah? Atau gimana itu dari kalian? Dari contoh tersebut kami bisa mengambil tindakan kayak seperti melaporkan mengkoordinasi ke pembina OSIS langsung, atau kami akan mengatasi langsung
Kayak misalkan kami membuat catatan absen. Kayak pertemuan rapat tadi kami bisa mengabsen siapa aja sih yang datang gitu. Jadi kami akan tujuan kami nih kayak membuat OSIS memiliki banyak peraturan nih kedepannya buat kedepannya. Jadi peraturan tersebut kayak lebih Apa nih? kayak lebih memperatkan kepada Mendisiplinkan ya, mendisiplinkan sesuai dengan visi misi kami. Jadi ya mungkin cara kedua ada. Mungkin ada saya. Kan kemarin kan ada uji kelayakan. Iya. Nah, saya ada Bapak Atta memberikan saran kepada kami nih, kepada kami kandidat. Kata Pak Atta, kalau misalkan ada anggota OSIS yang emang kinerjanya buruk banget nih, udah diberi teguran, dikasih saran itu karena alasan mereka nih, ya karena tidak mau ambil pusing nih, kata Pak Atta, lebih kick off ya. dikit aja, dikit langsung. Terus Jadi ganti lagi nih sama yang baru, cari lagi yang baru, langsung ganti. Tapi kan di atas kalian masih ada MPK kan sebelum pembina OSIS. Apakah kalian harus koordinasi dulu sama ketua MPK atau kalian langsung ke pembina OSIS? Kami mengadakan pertemuan. Oke. rapat ya. Karena Antara OSIS sama MPK ya? Karena anggota ini kalau kinerjanya buruk pasti berpengaruh banget ya buat OSIS. Jadi sarannya tetap tergantung pembina ya mau dipertahankan atau langsung dikeluarkan. Oke, mungkin Oke, udah nih. Ada lagi sih. Apa sih? Tapi menurut saya nih buat yang mau masuk OSIS itu kan bisa dari kemauan mereka sendiri, atau mungkin ada ketertarikan dari dalam diri mereka untuk masuk OSIS. Contohnya pengen eksis misalkan. Oke, itu nih. banyak Ya, jarang nih ditemukan. Iya, pengen faksos doang. Eksis doang. Di sekolah tuh pengen kelihatan, wah aku nih OSIS Iya, gitu. benar-benar. punya ini ya, punya jabatan di sekolah Jabatan gitu di kan. sekolah gitu kan. Iya. Nah, Gimana ya? udah di mana sih? Sampai Lupa. Aku kan tadi aku lupa. Sampai pansus nih. ya biasanya masuk OSIS itu cuma buat Nah, faksos. cuma buat pengen pansus doang kan. Iya. Nah, dari dan tertarik mereka tuh sih, menurut saya ya kalau pengen eksis ya nggak apa-apa sih. Tapi dalam Serius lah gitu lah. ya, tapi eksisnya tuh ya jangan pengen eksisnya doang gitu. Iya. Ya harus ada kinerjanya Iya, ada kinerjanya juga. Kayak gitu. Terus ya kami dari calon sebagai ketua OSIS mobil OSIS ya akan mengadakan kayak ini sih proses sebelumnya nih yang saya ketahui nih gak adanya yang namanya liburan kan. Ini masih rencana nih. Masih ada. Bukan nggak ada. Iya. Ya, nggak tahu, lihat nanti karena pasti setiap tahun Karena- ada punya kesibukan ya. Oke. Karena ini juga kan kita nih udah kelas 3. Iya, Pasti. yang lain fokus buat ujian. Tapi kan masih rencana bukan nggak ada. Sorry ya. Mungkin nanti liburannya pas liburan ya, pas liburan Iya. semester biasanya gitu. Oh, Lanjut dulu. ya, mungkin ada ya, ada. Ya, Tapi ada. mungkin 1 tahun sekali. Ya, iya. Iya lah. Mungkin jabatan ya. Tapi mungkin dari kami akan berusaha semaksimal mungkin. Nanti mungkin kan habis acara-acara gitu pas setengah tahun tuh mereka pasti juga pasti capek gitu. Ada yang pikirnya pengen capek banget nih masuk OSIS, pengen berhenti aja nih udah. Iya, Bosan nih, refreshing ya, refreshing, Bosan. buat refreshing. Jadi ya buat refreshing mereka nih, kami mau mengadakan kayak liburan pertengahan jabatan Oh. sama terakhir jabatan gitu. Oke, 2 kali ya Nah, 2 kali. liburannya. Tapi pas yang terakhir, yang pertengahan jabatan ini kalau bisa ya kami aja yang OSIS, kalau yang bisa pembinanya tuh kalau yang pembinanya mau atau enggak ya kan mengkonfirmasi dulu kepada pembina apakah pembina itu mau apa enggak. Nah, jadi ya kami mau mengkoordinasikan dulu kepada pembina nantinya. Tentunya agenda ini ya nggak bisa kami langsung bawa, wah kami Iya, harus harus liburan nih. liburan. Iya. Nah, jadi ya koordinasi dulu kepada pembina apakah boleh atau tidaknya. Dan apabila nanti di pertengahan liburan tersebut diperbolehkan tapi pembinanya yang ikut, ya tentunya itu bukan halangan bagi kami sih. Iya. Tapi Karena sudah dapat izin ya. tentu. Tapi apabila nanti di akhir jabatan, ya tentu harus sih pembina ikutkan Iya. karena sebagai kenangan Iya, akhir benar-benar jabatan. akhir jabatan.
Aku ada masukan nih. Perlu diingat bahwa untuk kegiatan refreshing atau sekedar liburan OSIS itu bukan acara formal sekolah. Ya, tentu kami sudah mengetahui. Nah, itu. Jadi itu acara kalian tersendiri, nggak bareng OSIS. Iya, tapi biasanya kan ada nih kayak anggota Izin tahu nih, dia orang izinnya tua, izin ke acara orang OSIS. tuanya acara sekolah, padahal kan OSIS ini punya acara Punya sendiri mereka gitu. Punya acara sendiri. Gini ya, bukan acara formal, itu perlu diingat. Kalian boleh kemana aja, tidak ada yang melarang asal orang tua kalian mengizinkan dan tidak mengganggu sekolah karena itu bukan acara formal. Iya. Kami pun acara kami ada bukber, kami ada bukber itu dari kami sendiri. Terus kami ada berbagi takjil itu dari kami sendiri. Terus untuk liburan ini kami enggak, itu soalnya udah dikasih tahu sama pembina OSIS yang dulu bahwa itu bukan acara formal dari OSIS. Terus gimana sih kalau semisal ada nih anggota kalian waktu pengen liburan tuh izinnya acara sekolah, kan padahal itu acara punya OSIS gitu. Tidak ada bersangkutan dengan sekolah. Sama kalau mereka izin untuk acara sekolah, otomatis orang tua bisa mengkontak guru biasanya. Sedangkan guru ini tidak mengetahui. Itu gimana Kalian sih? punya acara. Ya, gimana sih? tentunya kan sebelum kami membuat agenda tersebut, kami harus mengetahui bahwa acara tersebut apakah dari sekolah atau bukan. Nah, jadi untuk masalah tersebut, tentunya sebelum liburan nih, kami ya mengedukasi dulu kepada mereka, mengedukasi bahwa ini tuh acaranya bukan dari sekolah, dan jangan apabila mereka izin tuh jangan membawa ke sekolah. Nanti apa? Tahu ya. Nah, nanti kan apabila terjadi kejadian, suatu kejadian nih, misalkan di jalan apa-apa, otomatis kan yang misalkan pasti Iya, guru nanti yang Iya. kena. Jadi ya nanti kan itu nggak bakal bawa-bawa nama sekolah, dan apabila mereka ini misalkan ada yang bawa nama sekolah, tentunya kami harus bisa sebisa mungkin kami untuk mengedukasi usaha tersebut supaya nggak bawa nama-nama sekolah dengan cara ya misalkan nih kami sebelum acara misalkan 1 bulan misalkan, nah kami sudah memberitahu kepada mereka bahwa acara nanti apabila ada izinnya tuh jangan membawa nama sekolah, tentunya izinnya tuh untuk refreshing saja kan, Teman-teman nih, sekedar teman-teman doang Iya. gitu. Seru-seruan aja ya. Seru-seruan aja. Refreshing. Karena ya banyak kegiatan OSIS. Tentu. udah nih. Ya, mungkin dari saya ada berapa? Ada apa? Ada lagi. Oke, udah? Oke, ini terima kasih yang sudah menonton. Kita sebagai Ellen cukup sampai di sini. Oke. kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.